Pantesan pada kering-kering ya. Saya tuh bingung dengan kata-kata selamat sore ya. Maksudnya begini, in a sense of logic itu tidak masuk di akal. Karena begini, mengatakan selamat sore semuanya. Pertama gini, semua orang yang ada di sini sama penonton yang di rumah tahu kalau ini sudah sore. Oke, sama kayak selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pertama mereka tahu bahwa waktunya sudah ada, kecuali mereka itu bodoh atau nggak punya jam. Ya. Jadi ketika kamu ngomong selamat sore, kamu menganggap bahwa mereka tuh nggak tahu kalau ini udah sore. Oke, sekarang anggap saja mereka tahu, lalu kamu tahu ini sore, lalu kamu ngomong selamat sore. Pertanyaan saya, apa yang diselamatin tentang sore? Kalau kamu mau mengatakan selamat sore, dan selamat sore itu artinya jadi ada artinya, kenapa nggak setiap jam? Selamat jam 3 semuanya, selamat jam 4 semuanya. Kenapa hanya sore yang ada selamatnya? Nggak masuk akal kan? Iya Pak. Iya, lain kali jangan selamat datang semuanya. Selamat datang, karena mereka baru datang, belum pernah ke sini. Mereka sudah pernah ngalamin sore belum? Penting nggak ngalamin sore? Enggak kan? Ya udah, ngapain harus diselamatin? Belajar dong. Pada ketawa, lu juga pada jawab semuanya. Ulang. Selamat semuanya, Anda sehat-sehat Selamat semua. datang. Oh ya baiklah. Selamat datang semuanya. Tuh, jawabnya. Jawabnya apa Pak? Selamat datang, terima kasih gitu ya. Selamat datang semuanya. Lebih baik boleh tepuk tangan. Itu bagus kan? Kami harapkan kalian semua di sini fokus untuk melihat kita semua, melihat acara hitam putih. Jangan sampai ada yang tertidur ya. Ya, karena Jose bukan tukang hipnotis. Ya. Kalau mereka mau tidur, hak mereka. Gak boleh Pak. Nggak masalah. Kalau misalnya tugasnya sedang menonton, ya harus menonton. Justru kalau mereka tidur ya, rating saya tinggi loh. Mereka tidur, kamera ambil mukanya doang ya, taruh di window samping gitu kan. Sepanjang acara ada satu orang mukanya tidur, kita close terus. Itu pasti ratingnya tinggi loh. Oh, kalau misalkan kalian ada yang tidur, berarti saya tahu alasannya apa. Apa? Pengen menjadi viral. Seperti yang satu ini. Foto hakim tertidur saat sidang sedang berlangsung. Dan itu menjadi viral, Pak. Ya ini sebenarnya berita yang menurut saya naas gitu ya, menurut saya naas. Jadi ini ada berita jadi viral karena hakim tidur pada saat lagi sidang tuh dia tertidur. Nah ini fotonya tuh beredar ini lihat ya. Nah, hakimnya sedang tertidur pada saat sedang sidang. Namanya adalah Bapak Muhammad Najawi. Ini adalah hakim anggota yang tertangkap kamera oleh pengunjung pada sidang kasus penganiayaan yang menewaskan Tatang Wiganda, seorang guru SMA. Jadi ini adalah pengadilan tentang kasus pembunuhan, Ya. kasus pembunuhan. Tapi ternyata hakimnya tertidur, padahal kasus pembunuhan. Nah, dengan teknologi zaman sekarang, di mana semua orang itu punya handphone yang bisa foto, akhirnya ada yang foto gitu. Nah ya kan, selesai netizen ini kesal dan upload foto hakim tersebut di sosmed. Jadi ternyata hakim tersebut tidur. Nah sekarang pertanyaannya begini. Pertama, ini menjadi salah ketika seorang hakim tidur dalam sebuah persidangan. Apalagi persidangan ini bukan persidangan ecek-ecek, tapi persidangan tentang kasus pembunuhan. Tapi mungkin kita harus melihat dari beberapa sudut dulu. Sudut yang pertama adalah hakim ini ternyata sedang sakit. Ya, hakim ini sedang sakit dan dia itu sakit diabetes ya. Ya. Coba dibaca. Hakim ini sedang sakit diabetes. Ya, jadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar yang koordinator perintahnya dari Bawas Mahkamah Agung. Nah, Najawi kabarnya tidak membantah sosoknya yang ada di dalam postingan tersebut. Ia mengaku sempat tertidur di ruang sidang tapi hanya tertidur sekejap. Hakim Najawi ini punya penyakit diabetes. Tidak minum obat diabetes saat tugas dalam persidangan hari itu sehingga membuat kondisinya lemas dan sampai bisa tertidur gitu Pak. Oke. Akhirnya mendapatkan sanksi ya beliau ya. Ya, dan akibat kejadian tersebut Najawi dianjurkan hanya bertugas menangani sidang perkara-perkara kategori ringan. Oke, jadi Hakim Najawi ini pada saat itu sedang sakit diabetes lalu tidak bawa obat, akhirnya dia lemas dan tertidur. Nah, kalau kita bicara lagi tentang diabetes ya, ini karena hampir diabetes ini ada dua tipe. Ada tipe 1, ada tipe 2. Diabetes tipe 1 itu bawaan. Bawaan dari lahir, dari DNA, perubahan dan sebagainya, Anda tidak bisa sembuh seumur hidup Anda.
Kalau diabetes tipe 2, ini adalah penyakit yang terjadi karena pola hidup. Jadi gaya makan Anda, gaya hidup Anda, olahraga dan sebagainya menyebabkan Anda terkena penyakit diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 2 itu masih bisa disembuhkan dengan merubah gaya hidup. Diabetes tipe 1 tidak bisa disembuhkan. Nah, kalau orang setua ini biasanya terkena penyakit diabetes tipe 1. Nah, kalau ada saudara Anda atau ibu Anda terkena diabetes dan dia itu lemas dan sebagainya, itu harus langsung menghubungi dokter karena ini bisa bahaya, bisa mengakibatkan kematian. Kenapa? Banyak orang begini, kalau diabetes itu kan gangguan gula. Jadi darah kita tidak bisa menyerap gula, tidak bisa mengkontribusikan gula secara benar, makanya akhirnya semua terganggu, oksigen terganggu, otak terganggu, lemas dan sebagainya. Masalahnya adalah kita bisa ngasih mereka makanan. Jadi ketika mereka sudah mulai merasa pusing dan sebagainya, kalau kita kasih makanan yang ada gulanya itu balik lagi gitu, sehat lagi gitu. Tapi diabetes dibagi dua lagi. Ada hipoglikemia, ada hiperglikemia. Kalau hipoglikemia itu artinya kekurangan kekurangan gula dalam darah. Kalau hiperglikemia artinya kelebihan gula dalam darah. Kalau hipoglikemia, Anda kasih makanan yang mengandung gula, maka dia sehat lagi, sembuh lagi. Nah kalau hiper nggak bisa. Jadi kita agak bingung gimana caranya. Makanya harus bawa obat, kemanapun harus bawa obat. Bahkan ada orang yang seumur hidup itu tiap hari harus nyuntik. Tiap hari harus nyuntik badannya supaya kontribusi gulanya itu berjalan dengan lancar dan baik. Jadi kalau melihat hal ini saya bingung gitu. Ini sebenarnya salah apa tidak ini hakim tidur? Karena hakim ini tidur bukan karena capek, bukan karena bosen, tapi karena memang dia sakit. Karena memang dia sakit gitu. Jadi ya mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan bisa bekerja dengan baik lagi ya. Oke. Ya itu tadi mungkin kan karena kurang sehat gitu kan ya Pak ya. Kalau di sini semuanya pada sehat ya? Sehat pasti soalnya makannya banyak, uang jajannya juga pasti banyak ya. Soalnya Pak ada siswa seperti mereka ini, siswa SMP malah. Dia uangnya tuh banyak banget Pak dan jadi viral karena ketahuan membeli sepatu yang harganya sangat mahal. Nih Pak saya sebutin merek sepatunya ya Pak ya. Ini sepatunya limited edition. Sepatu Adidas NMD R1 Triple Black. Wih, tuh Pak. Kabarnya harga sepatu tersebut senilai 55 juta. Dan anak laki-laki ini membayarnya dengan menggunakan uang tunai. Bayangin Pak, masih Itu di Indonesia SMP. ya, itu di Indonesia. Iya, Itu di Pak. Indonesia. Oke. Kenapa bisa menjadi heboh? Karena masuk ke Instagram Story ya, masuk ke Instagram Story dari akun toko online tersebut. Jadi nah ini dia ya. Pakai uang segepok. Jadi bayarnya pakai uang segepok. Pakai uang segepok sebesar 55 juta. Netizen mengatakan bisa buat minum cendol orang se-Jawa. Gitu ya. Nah ini adalah jenis sepatunya yang dibeli seharga 55 juta dan jadi heboh sekali, jadi viral akhirnya. Dan dibenarkan oleh akunnya bahwa memang ada transaksi cash sebesar 55 juta yang dilakukan oleh anak SMP. Ya. Dan ini menjadi viral. Nah ini kemungkinan ini bukan anaknya. Iya ini Pak. Ini anaknya. Ya. Oh iya betul, ini anaknya. Tuh Sold duitnya, out 55 juta rupiah. Oke. Saya nggak ngerti deh, hal seperti gini tuh dipamerkan di dalam sosial media tuh tujuannya apa sih? Supaya dirampok gitu pulangnya? Bukan Pak, itu tuh sepatu tuh keren limited edition. Jadi dia pengen pamer kalau misalkan nih gue nih punya nih gitu kali Pak. Iya, Siapa tahu dia orang Ya, kaya. orang-orang yang menggunakan sepatu limited edition harganya mahal tidak masuk akal, artinya orang-orang yang memang nggak keren, dia butuh hal keren buat taruh di badannya. Lanjut. Oke, baik Pak, hari ini Bapak kedatangan tamu. Kalau Bapak masih ingat, Bapak pernah men-challenge salah satu bintang tamunya untuk foto dengan telanjang di Instagram dan dia itu punya brewok, tapi Bapak suruh cukur dan dia melakukan itu. He did it. Oh yang tiba-tiba dilakukan itu ya? Betul sekali Pak. Ya saya waktu itu ngecek gitu, saya tantang dia, saya mengatakan kamu cowok bukan? Ya. Coba buktikan foto tidak pakai apa-apa taruh di Instagram. Maksud saya tuh gini, coba buktikan. Kalau kamu cowok jangan mau gitu. Berarti kalau dia Ternyata dia taruh.
memang dia itu artinya memang suka memamerkan gitu kan. Oh gitu ya, Ya, kayak yang ada siswa penyakitnya loh itu. Apa itu, Ada Bang? penyakitnya, ada psikologinya, suka memamerkan hal-hal seksual di buat kalayak ramai. tadi. Oh serem ya Pak. Sekarang kita undang, Ini ada sama partnernya juga pakai Pak. baju. Pakai Pak. Coba suruh buka dulu kalau gitu. Oh, jangan Pak, langsung aja ya. Kita kasih tepuk tangan untuk duo Danang dan Darto. Apa kabar? Hai Stand up. semuanya. Stand up, Pak, stand up. Weh, jangan stand up, nggak bisa stand up. Oke. Silau ya? Si lighting ini, lightingnya. Lightingnya Lightingnya silau, bagus, iya. Om pakai jenggot, Om. Bagus, Om. Maaf, Anda ngomongnya ke kamera, jangan ke saya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Lah emang nggak ada om-om yang nonton? Iya kan? Hah? Yang ini asli, yang itu digambar. Emang zaman dulu digambar. Iya. Tapi kita memang sore hari ini akan melihat beberapa video berita-berita terbaru. Iya. Ini juga skandal-skandal terbaru yang kami dapatkan Dan ini cukup viral ya. di dunia maya. Dan ini cukup signifikan untuk karir seorang Deddy Corbuzier. Oke. Mari kita lihat yang pertama. Iya. Wah. Nah, Nah, ini ada seorang laki-laki sedang berusaha merajut ya. iya. Iya, dia sedang Ini kita lihat Deddy Corbuzier, ini seorang pria yang bisa mengeluarkan sebuah gelombang. Ini ada gelombang cinta untuk kekasihnya nih. Ini keahlian terbaru Bapak Deddy yaitu mencoba merajut tali kapal. Iya. Iya. Dan ini katanya ini juga sebenarnya bukan tali. Ini adalah anaconda. Oh, anaconda. Iya. Berusaha ditaklukkan oleh beliau ini ya. Luar biasa. Keras sekali. Itu mah enteng tisu. Gede Pak, berat Pak itu. Oh, berat. Karena dia nggak mau kalah. Kalau cewek-cewek main tali begini kan. Oh, iya. Dia begini. Ya kita di sini ntar gitu. Yoi. Dia. Yoi. Heh? Keren kan? Iya kan? Tangannya segede kaki lu, Pak. Oke. Kedua. Ada lagi. Kita lihat. Oh. Oh, cabe nih. Masa gua nggak bisa ngeliat itu? Oh, sorry. Ternyata seorang Deddy Corbuzier mengembangkan skill terbarunya yaitu memasak ya. Iya. Akan ada restoran sehat cepat saji ala Deddy Corbuzier. Namanya adalah DC Resto. Apa tuh? Deddy Corbuzier. Oh iya. Ditambahin parfum tadi ya? Iya. Luar biasa. Supaya wangi. Oh iya. Tambahin parfum. Wangi aja. Iya. Dan memang setelah ini biasanya dibuang. Buang. Nah, itu masakannya tidak matang oleh api, tapi dilihatin sama Mas Deddy takut jadi matang. Nah, nih. Tuh ya. Mantap, Pak Bu. Itu dia, Pak Bu. Hebat ya. Hebat. Akan ada acara baru Mas Deddy bersama Bu Siska. Yo. Oke. Ada lagi loh. Ada lagi. Ini keren nih. Wah. Tetap ya walaupun bisa masak dia beli. Iya. Saya heran kenapa makan ayam goreng mesti telanjang ya. saya belum pernah seumur-umur makan ayam goreng telanjang. Iya. Mas Ya. Deddy pakai baju, Mbok ya? Iya. Iya. Nah ini sebenarnya waktu Mas Deddy mengorder ayam ini Pak, Ya. saya operatornya. Oh gitu. Tadi ini dia cuma beli sebaket, tadinya dia mau beli, Mas ayam goreng satu kandang, gitu nggak bisa. Nggak boleh. Nanti ototnya hilang karena isinya kan itu ayam goreng. Wah. Kita lihat enak ya. Sendokiran aja bro makannya bro. Bagi-bagi bosku. Iya bosku. Ya, Wow. lihat. Luar biasa. Beli ayam goreng sehat ala Deddy Corbuzier, cabut kali Oke, bos. bro. Jangan cabut atau luar biasa. Saya suka loh video-video dikomenin. Sampai TV kita aja buat beginian sekarang. Master Deddy. Luar biasa. Video saya dikomenin ya. Iya gitu deh. Dia yang nyuruh loh. Itu tadi waktu begini tuh. Wah, ya kalau anak kecil tadi Adidas itu Nike ya. Wah, nggak boleh. Ada merek lain nggak ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh iya, lu kan Under Armour. Oh iya, udah nggak lagi sih. sekarang. Iya, bener Memang kan. Udah beda. Oh, udah beda, Iya, iya, iya. Nggak bisa pakai pada alay sekarang. Ini live kan ya? Iya live. Anda kan tadi udah ngambil acara saya. Ya udah dilanjutkan saja ya. Oh, oke. Apa kabar semuanya? Sikat bro.
Oke, thank you. Sulap, Sampai sulap, ketemu sulap, sulap. semua ya. Sulap, mau sulap, mau Sulap, sulap. 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 Ya, Lu tidak ada sulap apa-apa. depan dia. Lu bercanda lu. Ya udah Pak, ya sulap. Tangan saya tidak ada apa-apa. Mantap. Mantap, Pak Bu. Iya. Wow. 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 Yang paling dahsyat, yang paling dahsyat tuh. Gue cuma nanya ini mah hati ke hati aja. Iya. Lu tadi kan gini. Iya itu. Kok bisa ngetop sih? Belum, dia belum Gimana tahu. caranya? Karena gini Mas, jadi warga tuh suka mecin. Nah kita nih mecinnya nih. Iya kan. Ada lagi nih, ini. Ada lagi. Ini terbaik saya ya. Iya, iya. Tidak ada apa-apa. Coba. Tidak ada apa-apa. Perlu ya? saya pegangin? Boleh, boleh, boleh. Oh, saya asistennya yang biasa saya. Semua hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. burung. Burung, keren. Keren. Wow. Wow. Baik. Keren. Mantap Pak Bu. Keren banget nih. Ya Lu kan? bisa? Hah? Lu bisa? Bisa. Nih ya. Lihat ya. Ayo. Saya tidak ada apa-apa. Coba. Yang tadi. Oke. Yang tadi. Oke. Nih. Ya. Keluarin burungnya. Keluarin burungnya nggak dari situ Om. Tadi kan keluar burung. Ya, tadi kan keluar burung. Burung saya nggak di situ. Iya, Hah? di mana? Di rumah. Di rumah. Iya. Waduh. Coba ya. Satu tangan. Satu tangan, keluarin Oke. burungnya. 1, 2, 3. Buka Om. Tolong buka Om. Oh. Keren banget. Burung kecil Om. Iya. Keren banget, ngetop lagi. Masih laku ya sulap, yang ini nggak laku. Itu. Keren itu Pak. Saya berhenti ya gara-gara orang-orang ini. Yang satu main begini, ditepokin tangan. Yang satu gimana? Satu gini ditepokin tangan. Yang satu plok-plok jadi apa? Ngetop. Kan gila udah ada semuanya. Ya pada nggak bener kan semuanya kan. Ya udah, baik kita akan kembali lagi. Silakan Anda tag dulu acaranya. Oke. Silakan Mas Darto. Ya oke, sekarang waktunya azan maghrib. Iya. Yuk. Loh, gitu, Nanti Pak. kembali lagi di Hitam Putih.